Baik, kita lanjutkan di antara syarat kalam yang kedua setelah lafaz yang kita bahas tadi, misalnya al-lafzu, kemudian al-murakkabu. Ini yang kedua syarat kalam yang kita sebutkan tadi, bahwasanya al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Ya, kita sudah membahas lafaz dan apa yang dimaksud dengan lafaz. Sekarang kita akan membahas al-murakkab. Ya, ini syarat kalam atau kalimat yang kedua, al-murakkab. Apa itu murakkab? Ya, murakkab adalah ma tarakkaba ini dia definisi murakkab. Murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Apa yang terdiri dari dua kata fa aktsar atau lebih. Jadi syarat kalam, syarat kalimat di dalam bahasa Arab itu minimal terdiri dari dua kata. Ya, minimal dua kata. Ya, saya kasih contoh misalnya. Misalnya koma, telah berdiri. Ketika saya mengucapkan kata ini koma, maka saya bersuara dan suara saya mencakup sebagian huruf hijaiyah, yaitu huruf kaf, qaf, alif dan mim. Ya, ini sudah memenuhi syarat lafaz bahwa suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Apakah kata koma ini sudah memenuhi kategori murakkab? Ya, belum. Karena murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Apa yang terdiri dari dua kata dan seterusnya. Jadi harus minimal terbentuk dari dua kata. Misalnya koma Muhammad, Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Ini terdiri dari dua kata, koma dan Muhammad. Maka ini sudah bisa dikatakan kalam, kalimat. Ya, kenapa? Karena ketika saya mengucapkan misalnya, atau ketika antum mengucapkan kata ini, qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Ya, ketika kita mengucapkan qama Muhammadun, kita bersuara, kita mengucapkan ini dengan suara, dan suara tersebut terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ada qaf, alif, mim, mim, ha, mim, dal. Ini huruf hijaiyah. Makanya sudah memenuhi syarat yang pertama, lafaz. Kemudian al-murakkab terdiri dari dua kata. Nah, ini sudah terdiri dari dua kata, koma dan Muhammad. Maka ini pun sudah memenuhi syarat al-murakkab. Maka kalimat ini sudah bisa dikatakan kalam, kalimat dalam ilmu nahwu, karena terdiri dari dua kata. Atau misalnya kita balik, misalnya Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri, sama. Cuma kita menuliskan dengan lafaz yang berbeda. Kalau ini qama Muhammadun dimulai dengan fiil, jumlah fi'liyah, dan ini dimulai dengan isim, yaitu jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Kalau ini fiil dan fa'il. Kita ucapkan Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Nah, ini kita ucapkan dengan suara, dan suara kita mencakup sebagian huruf hijaiyah sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi sudah memenuhi syarat lafaz yang pertama dari definisi kalam. Kemudian terdiri dari dua kata, Muhammad qaim. Nah, sudah juga memenuhi syarat yang kedua, yaitu murakkab, terdiri minimal dari dua kata. Maka keduanya, ini dan ini, sudah bisa dinamakan sebagai kalam, kalimat di dalam ilmu nahwu, karena sudah terdiri dari dua kata, minimal dua kata. Jadi sudah kita membahas dua syarat kalam, ya, kalam dalam ilmu nahwu, kalimat dalam ilmu nahwu. Yang pertama lafaz, dan yang kedua murakkab, terdiri dari
dua kata. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas syarat kalam atau definisi kalam yang ketiga, yaitu al-mufidu. Al-mufidu, kemudian yang kedua bil wad'i. Bil wad'i ini yang insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu mufid dan apa itu al-wad, di antara syarat kalam dalam ilmu nahwu. Dan ketika kalimat tersebut memenuhi keempat syarat ini, maka sudah bisa dikatakan kalimat kalam dalam bahasa Arab. Meskipun mungkin dalam bahasa Indonesia kita sudah bisa mengatakan bahwa itu kalimat karena terdiri dari beberapa kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat, namun di dalam bahasa Arab belum tentu itu bisa dikatakan kalimat, ya. Karena mungkin boleh saja tidak memenuhi keempat syarat ini. Makanya ini diantara faedah mempelajari ilmu nahwu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ilmu nahwu, yang dengannya kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang baik. Baik.